semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 15. Di awal video ini, setelah terdiam sebentar memikirkan semua hal itu, Yumyong mengatakan, "Ijon, pertama, terima kasih pasti sudah membicarakannya. Aku berterima kasih karena sudah mau bicara sejujurnya. Satu hal lagi, kalau kita menyingkirkan anggota Aula Medicine King saat ini dan mengembalikan kekuatan kakekmu, bisakah Aula Medicine King berfungsi seperti semula? Kalau soal kakekmu yang diracuni, aku bisa melakukan sesuatu tentang itu. Jadi, Ijon, berikan jawabanmu." Tentu saja, pertanyaan Yumyong membuat Ijon terkejut. Meskipun begitu, Ijon mengepalkan tangannya membalas, "Bisa. Aku tidak menganggap kemampuan diriku lebih rendah daripada kau tua saat ini. Kalau ada beberapa orang yang berkemampuan dalam bidang obat-obatan direkrut, aku bisa mengajari mereka." Mendengar jawabannya, Yumyong pun tersenyum menimpali. "Oke, baiklah. Miryo, bisakah kita menyelesaikan ceritamu setelah selesai berurusan dengan Aula Medicine King?" Miryo yang mengerti keputusannya membalas, "Iya, tentu saja." Dengan begitu, Yumyong pun bangkit dari kursinya sembari mengatakan, "Baiklah, ayo segera pergi ke Aula Medicine King." Mendengar ajakannya, Ijon yang merasa tidak enak padanya bertanya, "Apa kau yakin? Kau bahkan belum menemui ibumu kan setelah datang ke rumah utama?" Sembari membuka pintu ruangannya, Yumyong membalas, "Dia akan mengerti. Sebagai kepala keluarga, aku tidak bisa membiarkan konspirator begitu saja. Apalagi dia pasti tidak mau aku diam saja setelah mendengar apa yang terjadi pada temanku. Aula Medicine King yang kalian tahu dari keluarga Ta, aku akan menghapus itu sepenuhnya." Kita beralih ke Aula Medicine King, di mana di salah satu ruangannya terlihat Pak Tang Il yang tengah merhatikan Inner Field 10,000 Year Fire Card sembari berpikir, jadi putra Tang Longyang telah menjadi kepala keluarga. Ini menyebalkan. Ya, kejadian itu terjadi sebelum dia lahir. Jadi dia takkan tahu kalau aku membunuh ayahnya. Tapi tetap saja ini meresahkan, karena Tang Ijon belum kembali ke Aula Medicine King. Dia bukan tipe orang yang bisa mengabaikan kakeknya sendiri. Tapi dia pasti menghargai nyawanya di atas semua hal itu. Aku bisa membunuhnya kapan saja, tapi masalahnya adalah Inner Field. Untuk menyerap energi Inner Field sepenuhnya dan mencapai Pyron. Pria tua sialan itu tidak mau bicara. Meski kekuatarasannya kembali, yang mana mengganggu rencanaku. Haruskah aku coba menghapus racunnya sendiri? Tidak, kalau aku gagal, aku bisa kehilangan seluruh khasiatnya, yang artinya aku harus mencari solusi yang lebih baik. Di saat Pak Tang Il memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saja seorang bawahannya tergesa-gesa memberitahunya, Ketua, kepala keluarga mengacak-ngacak aula kita." Di saat yang sama seperti laporannya, di luar Aula Medicine King, Yumyong memimpin pasukan Bongwi Brigade dan menangkap semua orang yang berhubungan dengan Pak Tang Il. Tentu saja, tindakannya itu membuat orang-orang di sana kebingungan. Kenapa pemimpin keluarga memperlakukan mereka seperti itu? Kenapa Anda melakukan ini pada kami? Anda lupa Anda ada di mana ya? Sayangnya, keluhan mereka semua diabaikan oleh Yumyong yang kini bertanya pada Ijon. "Ijon, apa kau menemukannya?" Ijon yang nampak kesal membalas, "Tidak, aku sudah mencari di semua tempat di Aula Medicine King, tetapi tak ada jejak tentang kakekku." "Kalian, bicaralah, di mana kalian menyembunyikan kakekku?" Mendengar pertanyaannya, meskipun sebenarnya mereka tahu di mana tempatnya, mereka yang tak ingin mengkhianati Pak Tang Il malah berbohong dan mengatakan tidak tahu apapun. Tentu saja, keputusan mereka yang seperti itu membuat Yumyong tak segan untuk membunuh mereka. "Wonjin, penggal kepala mereka. Kalian membunuh siapa? Ha? Jangan menguji kesabaranku. Tetap jika kalian ingin, teruslah berpura-pura. Lagi pula, kami hanya butuh satu mulut untuk berbicara." Tentu saja, melihat rekan mereka yang mengerti begitu saja, membuat yang lainnya merasa ketakutan, hingga mereka pun memilih untuk menyelamatkan diri mereka dengan mengatakan, "Setelah kontes dimulai, ketua memerintahkan kami untuk mengurung ketua sebelumnya di Nook." Mendengar jawaban mereka, Ijon yang mengetahui tempatnya pun tentu tak bisa menahan rasa terkejutnya. "Kalian mengurung kakek di tempat seperti ini? Tempat ini dibuat untuk mengisolasi mereka yang diduga terkena infeksi.
Tapi dikarenakan lingkungannya yang dingin dan lembab, tempat ini ditutup karena malah memperparah kondisi mereka. Saat kemudian setibanya di depan gua Noe, Yum-Yong mengatakan, Ijon dan aku akan masuk ke dalam. Bang Wei Brigade, bersih-bersihlah, lalu tunggulah di pintu masuk. Dengan begitu, bersamaan dengan Yum-Yong dan Ijon yang masuk ke guanya, Bang Wei Brigade membunuh semua pengikut Pak Tanggil tanpa pandang bulu. Kemudian, sembari mengikuti Ijon dari belakang, Yum-Yong memperhatikan guanya berpikir, tempatnya dalam, apa yang dibentuk menyerupai gua? Pantas saja disebut dengan Noe. Di saat Yum-Yong berpikir seperti itu, Ijon mengatakan, kita hampir sampai. Ini, pintu masuk Noe. Apakah kakek masih baik-baik saja? Bagaimana kelihatan terlambat? Melihat Ijon yang begitu khawatir, Yum-Yong yang telah menyebarkan ki miliknya membalas, jangan khawatir, kakekmu masih hidup. Aku baru saja menemukannya. Dengan begitu, Yum-Yong yang telah merasakan kehadirannya pun bisa dengan mudah menemukan lokasi kakek Ijon yang terbaring di dalam sebuah ruang kecil dengan jeruji besi. Lalu, setelah memotong jeruji besinya, mereka berdua pun bisa memasuki ruangannya. Namun, melihat kondisi kakeknya yang kurus kering begitu, tentu membuat Ijon histeris. Kakek, tidak mungkin. Kondisinya tak seperti ini sebelum kontes. Mereka pasti menggunakan Mountain Subduing Poison. Yum-Yong pun berusaha menenangkannya sembari bertanya, tenanglah Ijon, tidak datang untuk menyelamatkan kakekmu. Selain Mountain Subduing Poison, apalagi yang mereka gunakan? Dengan berderai air mata, Ijon menjelaskan, Thunderbolt Idiosyncratic Poison. Ini adalah racun yang mempengaruhi otak, membuat seseorang menjadi bodoh. Racunnya tidak kuat, tapi menyebar ke seluruh tubuh dan menembus otak, membuat penawarnya jadi tidak aktif. Tanpa langkah awal, mustahil untuk... Namun, sebelum Ijon menyelesaikan kalimatnya, Yum-Yong menyalanya. Baiklah, sederhana saja. Tentunya, perkataan Yum-Yong membuat Ijon terperanjat. Meski begitu, Ijon tak punya pilihan lain selain mengikutinya, di mana ia memegang kakeknya erat-erat di saat Yum-Yong menyentuh tubuh kakeknya dan memulai proses penyembuhannya sembari berpikir. Kalau Ijon memasukkan energi dalamnya ke tubuh kakeknya, ya, mari kita mulai. Poison Devouring Frenzy, Universal Poison Absorption. Dia melahap semua racun yang ada di tubuh kakeknya. Poison Devouring Frenzy-ku telah melahap banyak racun ekstrim. Ayo hindari menyakiti tubuh renta kakeknya dan serap saja racunnya. Menit demi menit pun berlalu. Ijon pun bisa melihat perubahan pada tubuh kakeknya, mulai dari tangannya, raut wajahnya, hingga napasnya kembali normal. Kemudian, setelah Poison Devouring Frenzy menyerap semua racunnya, bersamaan dengan Yum-Yong yang menyuruh kakeknya untuk bangun, kakeknya pun membuka matanya bergumam. Di mana aku? Oh, ada cucuku, Ijon. Dan di sebelahnya, Longriang, kaukah itu? Saat kemudian, Ijon pun menjelaskan semuanya hingga kakeknya mulai mengerti apa yang terjadi. Jadi, kau adalah putra Longriang dan sekarang menjadi kepala keluarga. Yum-Yong tersenyum membalas, iya benar, aku sudah mendengar situasinya dari Ijon. Ketua telah menjaga ayahku. Melihat sikap Yum-Yong yang begitu mirip dengan ayahnya, kakek Ijon yang merasa terharu menimpali. Benar-benar ya, takdir bekerja dengan cara yang misterius. Anak yang bahkan tak bisa melihat wajah ayahnya dikarenakan kesalahanku malah menyelamatkanku. Meskipun aku hanyalah kakek tua yang lemah, bolehkah aku mendedikasikan diriku untuk menyelamatkan kepala keluarga? Pada saat itu, terlintas kembali wajah Longriang di benaknya, yang membuat kakek Ijon berpikir, Longriang, anakmu telah tumbuh dengan baik bersama dengan Nona. Kalau saja kau masih hidup untuk melihat ini, tapi kuharap beritanya mencapai surga. Kemudian, sembari memakaikan jubahnya pada kakek Ijon, Yum-Yong mengatakan, tentu saja ketua, alasanku datang kemari hari ini adalah untuk mengatur polisi baru untuk ketua dan Ijon. Sekarang, mari kita keluar. Ada orang-orang yang ingin menemui Anda. Dengan begitu, Ijon pun memapah kakeknya untuk keluar dari sana, yang membuat Pak Tanggil yang telah tiba di luar guanya tersetak kaget berpikir, bagaimana bisa kakek tua itu berdiri tegak? Mungkinkah ini karena kepala keluarga? Dia adalah orang yang membunuh Elder tanpa ragu-ragu. Perselisihan kekuatan takkan mempan kepadanya. Dengan pikiran seperti itu, Pak Tanggil mengatakan, bagaimana bisa Anda membantai anggota oleh Medicine King tanpa ampun? Apa Anda tidak tahu kalau oleh Medicine King memperoleh dana untuk mempertahankan keluarga Tang? Apa Anda benar-benar ingin keluarga Tang runtuh?
Mendengar perkataannya, Yumyong pun menghela napas dan membalas. Bahkan setelah melihat dari mana aku datang, kau masih berpura-pura bodoh ya? Apa itu cukup untuk kata-kata terakhirmu? Ketua, apa ada kata terakhir untuknya? Kakak Ijon pun menggelengkan kepalanya yang membuat Pak Tangil tak bisa menahan ketakutannya hingga langsung berusaha kabur dari sana. Apa? Minggir! Minggir kalian semua! Tentu saja, Yumyong tak hanya tinggal diam melihatnya kabur, di mana ia melesatkan jarum beracunnya yang membuat Pak Tangil tak bisa bergerak. Kalau aku tetap di sini, aku akan mati. Sia! Bagaimana dia bisa sejauh ini? Tubuhku, aku tidak bisa bergerak. Apa ini? Jarum? Di tengah kepanikannya, Yumyong mengatakan, itu adalah jarum Heart Surfing Plum Poison. Ijon yang membuatnya. Tepat setelah mengatakan itu, Pak Tangil pun terjatuh ambruk di tempatnya, yang membuat pengikut yang tersisa panik di perhamburan pergi dari sana. Meskipun begitu, Yumyong menarik kembali jarumnya sembari menegaskan, bagaimana? Bukankah kemampuannya sudah cukup untuk menggantikanmu? Mungkin kau tidak akan bisa mendengarku sekarang. Lalu, untuk kalian yang tersisa, Bangui Brigade, hapuskan aula Medisongking sekarang juga. Tentu saja, tak butuh waktu lama bagi rumor runtuhnya aula Medisongking menyebar ke di klan dengan cepat, hingga semua orang di sana hampir membicarakannya. Aslina ieu mah, kecuali aing mun salah, aku pergi ke aula Medisongking dan semua orang terbunuh. Bukankah Klentang bisa bertahan selama ini karena aula Medisongking menghancurkan sumber pendanaan mereka? Apa yang mereka pikirkan? Namun, masih semua orang di sana membicarakan hal itu, Yumyong sendiri tak terlalu mempedulikannya. Di mana sekarang ia tengah berada di salah satu ruangan aula Medisongking, melihat sendiri interview 10,000 Year Firecar sembari mendengarkan penjelasan kakek Ijon. Apa Anda akan mengambilnya sekarang? Seorang seperti Tangil akan muncul kembali jika Anda membiarkan ini tergeletak begitu saja. Setelah beberapa hari, saat efek racunnya telah habis, saya akan mengirimkan ini. Tentu saja, Yumyong yang tak bisa menahan air liurnya ketika melihat ada santapan yang begitu lezat di depannya. Hingga ia membalas, terima kasih ketua, tapi aku akan mengambilnya langsung. Kakak Ijon menimpali, jika Anda terburu-buru, lebih baik disimpan di sini saja terlebih dahulu. Yumyong menegaskan, tak apa ketua, aku akan segera menggunakannya. Dengan begitu, Yumyong pun mengambilnya lalu membawanya ke kediaman utama kepala keluarga. Kini di kamarnya, Yumyong mencoba memurnikannya sembari berpikir. Ternyata benar, efek racunnya sangat kuat. Tetapi, ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana bisa aku menghancurkan sesuatu yang begitu berharga? Tidak masuk akal. Ini memiliki fairy poison yang sangat kuat, seperti yang diharapkan dari lepas spirit. Tapi, ini tidak sebanding dengan demonic fairy dragon sebelumnya. Jika seseorang menggunakannya tanpa memurnikannya, dia bisa terbakar di dalam hitungan detik. Yang lebih penting, racunnya juga sangat kuat. Jadi, seperti ini rasanya saat memeriksa kekuatan 10 racun. Apa ini sungguh terbuat dari Dragon's Breath? Sebaiknya, aku memeriksa 10 racun lainnya. Setelah melihat pemurniannya selesai, aku bisa merasakan kekuatan spirit. Baiklah, dengan ini, aku bisa menemui ibu. Dengan pikiran seperti itu, Yumyong pun mendatangi kamar ibundanya yang sebelumnya telah dipindahkan ke kediaman utama. Ibu, ini aku, Yumyong. Apa aku boleh masuk? Bu Jihye membalas, silahkan. Ibu pikir ibu tidak akan pernah kembali ke sini. Aku sangat beruntung mempunyai anak sepertimu. Mendengar hal itu, Yumyong yang memasuki kamarnya menimpali. Maafkan aku mengganggu waktumu, Bu. Sejak awal tempat ini ditakdirkan untukmu. Tentu saja ibu akan kembali ke tempat ini. Pada saat itu, Yumyong yang memperhatikan wajah ibunya berpikir, ibu sangatlah cantik, tapi aku penasaran seberapa besar rasa cemasnya selama ini. Video ini pun diakhiri dengan, di saat Yumyong berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Bu Jihye berlari memeluknya sembari mengatakan, aku sangat bersyukur bahwa kamu kembali dengan selamat.